Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini akan mengadakan kajian seperti biasa setiap ahad genap di bulan Rabiul Awal tanggal kedua tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya. Amin ya Allah. Dan insya Allah mulai besok mungkin kita akan mulai konstruksi ya. Mudah-mudahan mohon doanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu lagi libur kayaknya untuk kelancaran pelaksanaan konstruksi ini. Mudah-mudahan selama 1 bulan lebih itu nanti dibuka Pak Ustaz, dibuka untuk lantai 2 yang ini jadi poin. Demikian untuk infonya. Untuk itu mari kita simak paparan dari Pak Ustadz dengan judul Istihja. Istihja teh bahasa Sundana Ngaguguyonkeun. ngalelewe ya maksudnya. Ngalelewe mengolok-olok. Ya. Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Rahayu, Cipamokolan, Riung, Bandung. Kita akan mentadarusi apa yang disebut dengan istihja. Istihja artinya mengolok-olok, atau kata daerah bahasa Sunda ngaguguyonkeun, ngalelecek. Orang yang mengolok-olok ayat Quran maupun sunnah Rasul disebutnya mustahjiun atau mustahjiin. Al-mustahjiun atau al-mustahjiin itu orang yang mengolok-oloknya. Sedangkan olok-olokannya disebut istihja. Kita mulai dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua diturunkan di Madinah ayat 14 dan 15. Penduduk kota Madinah Al-Munawwarah dulu di zaman Rasul terdiri dari kelompok orang yang beriman Islam. Yang kedua ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi berkitabkan Taurat, nabinya Musa. Nasrani berkitabkan Injil, nabinya Isa. Kedua nabi itu diutus kepada Bani Israel. Yang ketiga orang-orang munafik. Jadi heterogen, kompleks penduduk kota Madinah itu. Orang Islam yang beriman, para sahabat Rasul, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin, dan orang-orang munafik.
dalam tubuh umat Islam ada orang-orang munafik. Tadinya Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa dalam tubuh umat Islam itu ada orang-orang munafik yang dikepalai tokoh munafiknya itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu seorang tokoh munafik dan banyak sekali pengikutnya. Setadinya Rasul tidak mengetahui. Kemudian setelah Allah memberitahu bahwa dalam tubuh umat Islam ada orang-orang munafik. Sejatinya orang-orang munafik itu orang yang kafir, yang sangat licik dan licin. Jadi penghuni muka bumi ini begitu akan terdiri dari orang-orang yang sebutkan tadi. Surat 2 ayat 14-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu ayat 14, ayat 15-nya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Silakan Pak DKM, artinya sepenggal-sepenggal saja. Al-Baqarah ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok. Ya, sudah sampai di sana. Ada sifat tabiat orang-orang munafik. Dulu di kota Madinah, sekarang di mana saja orang munafik itu berada. Apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang telah beriman, pok maranehna ngomong, kami oge sudah beriman seperti kalian. Pura-pura. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka berkumpul dengan konco-konconya, pemimpin-pemimpinnya, setan-setannya, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Innama nahnu mustahjiun, kami tidak lain hanyalah mengolok-olok saja. Jadi siapa yang suka mengolok-olok, orang-orang munafik, itu ayatnya. Jadi mun pangi jeung jelema nu bener-bener geus iman, pokna teh kami sararea oge iman jiga ranjeun. Tapi apabila mereka telah berkumpul dengan pemimpin-pemimpinnya, katanya lain lagi. Sebenarnya kami sehaluan, sependapat dengan kalian. Tadi mah kami hanya mengolok-olok saja. Siapa yang suka mengolok-olok, ngageuh-geuikeun, ngaheureuikeun, ngalelecek teh, menurut ayat 14 surat Al-Baqarah, orang-orang munafik. Terus ayat 15-nya Bapak, Allahu yastaji'u bihim. Ayat 15-nya, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nanti Allah akan membalas olok-olok mereka, yakni
kedok kemunafikannya akan terbongkar. Satu, pada suatu ketika akan terbongkarlah kedok kemunafikan dari mereka orang-orang munafik. Yang kedua, mereka akan ditimpa siksaan di dunia sebelum siksaan yang besar di akhirat. Itu yang dimaksud Allah akan membalas olok-olok mereka. Satu, kedok kemunafikannya terbongkar. Kedua, mereka akan mendapatkan azab di dunia sebelum azab di akhirat. Kita rangkai surat 2 ayat 14 dan 15 dihubungkan dengan surat 15 surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Ini maksudnya korelasi antara satu surat dan ayat dengan surat dan ayat yang lain. Korelasinya, hubungan yang erat. Siapa lagi orang yang suka memperolok-olok ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul? Siapa lagi selain orang-orang munafik? Diinformasikan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Silakan Pak DKM artinya. Al-Hijr 94. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Surat Al-Hijr diturunkan di Mekah 3 tahun pasca Rasulullah SAW bertabligh dan berdakwah sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama Rasul mulia kita bertabligh dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian diturunkanlah surat Al-Hijr di Mekah ayat 94. Rasul tidak boleh lagi tabligh secara sembunyi-sembunyi. Harus terang-terangan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tidak boleh lagi sasalimpetan susulumputan. Kalau tabligh dan dakwah secara terang-terangan tentu beresiko tinggi. Fasda bima tu'maru. Maka sampaikanlah oleh Rasul secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Wa arid anil musyrikin. Dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrikin. Kalimat musyrikin digaris bawahi. Dalam peribahasa, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Setelah mendapat perintah itu, Rasul tidak lagi dakwahnya sembunyi-sembunyi. Harus terang-terangan menyampaikan segala apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa jaminan Allah ketika Rasul bertabligh dan berdakwah secara terang-terangan? Terus Pak, sesungguhnya kami 95. Iya. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau. Terus saja Muhammad, kami akan memeliharamu dari kejahatan orang-orang yang suka memperolok-olokkan ajaran Islam.
Jadi memperolok-olokkan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebuah tindakan kriminal. Para buzzer itu kerjaannya seperti itu. Menghina, mengejek, mengolok-olok terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul. Memang pekerjaannya untuk itu mereka. Dan mengadu domba, bayarannya besar lagi. Sesungguhnya kami akan melindungi engkau, hai Muhammad, dari tindakan kejahatan orang yang suka mengolok-olok. Jadi mengolok-olok ayat Quran dan hadis Rasul, ajaran Islam itu termasuk tindakan kriminalitas menurut Quran. Ngalelece, ngahina, moyokan, mengolok-olok tadi. Ulangi Pak, sesungguhnya kami ayat 95. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau. Yang memperolok itu siapa? Yaitu 96-nya Pak. Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Yang suka mengolok-olok itu alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Al-mustahji'in, orang yang suka mengolok-olok itu adalah orang-orang musyrik, gitu aja sudah. Kendati pun mereka mengaku Islam. Orang yang suka mengolok-olok ayat Allah itu predikat yang Allah berikan, satu munafik, dua musyrik, sudah saja. Ulangi Pak. Sesungguhnya kami akan melindungi engkau dari kejahatan orang-orang yang suka memperolok, yaitu langsung 96. Ulangi 95-nya Pak, ujung. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Jadi yang kedua, predikat yang Allah berikan kepada orang yang suka mengolok-olok ajaran Islam, syariat Islam adalah selain orang-orang munafik adalah orang-orang musyrik, gitu aja sudah. Ringkesnya mah. Al-mustahji'in definisinya alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Dari tindakan kejahatan orang yang suka mengolok-olok, yaitu orang yang menjadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain. Artinya wa'arid anil musyrikin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang musyrik. Jadi yang suka mengolok-olok ayat Allah itu satu orang-orang munafik, dua orang-orang musyrik. Ringkesnya begitu aja. Sekarang kita beralih ke surat bagaimana sikap orang yang benar-benar beriman kalau ada orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, kendati pun dia ngakunya Islam beriman, tapi kerjaannya mengolok-olok ayat-ayat Allah. Sikap kita yang beriman bagaimana? Itu ada perintah Allah dalam surat 6 ayat 68. Sikap orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan harus bagaimana? Dan siapa yang mengolok-olok ayat Allah itu? Di ayat 68 surat Al-An'am diterangkan Allah. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu
fi haditsin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitanu yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Masih pada KM artinya Al-An'am 68. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. sudah segitu dulu. Apabila engkau Muhammad dan umatnya melihat ada orang-orang yang mengolok-olok aturan-aturan Allah, syariat Islam, maka hendaklah walk out, pergi, tinggalkan mereka. Jangan nggak ada etika, tiba-tiba nyelonong pergi aja, walk out saja, tinggalkan mereka. Yang ke satu, tinggalkan mereka yang sedang mengolok-olok aturan Islam, syariat Islam. Ajaran Islam tuh diolok-olok. Maaf ya, ibu-ibu tuh ngaji aja. Siapa yang ngurus anaknya? Makanya kita harus punya manajemen rumah tangga. Maaf ya, saya suka ngaji saya tuh. Tapi ibu itu ngaji aja, siapa yang ngurus anak? Memang ngaji itu seharian suntuk gitu. Itu mengolok-olok pada orang yang suka ngaji. Walaupun perkataannya mohon maaf ya, dia tidak percaya kepada hari akhir soalnya. Saha nunggu nganjang kapageto, gitu ngomongnya teh. Wabil akhirati hum yukinun, mereka tidak yakin kepada hari akhir. Saha nunggu nganjang kapageto, gitu ngomongnya teh. Sini ini teh. Ulangi Pak sekali lagi. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Kalau sudah beralih ke pembicaraan lain, baru kita masuk lagi, larut lagi. Tapi kalaulah setan menjadikan kita lupa dari peringatan ini, maka setelah teringat, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Jadi yang suka mengolok-olok ayat Allah itu predikat yang Allah berikan munafik, musyrik, zalim. Teruskan Pak ayatnya. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Ya, jadi yang suka mengolok-olok ayat Allah itu orang-orang yang zalim, aniaya. Itu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka janganlah kamu duduk setelah teringat peringatan ini yang tadinya dilupakan oleh setan, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Ringkasnya yang suka mengolok-olok ayat Allah itu 1 munafik, 12, 14, 15. Kemudian orang-orang yang musyrik ditunjuk 15, 94 sampai 96 dan orang-orang yang zalim. Jadi siapa yang suka melupakan peringatan Allah itu setan. Mana dasar hukumnya? Wa imma yunsiyannaka syaitan. Dan apabila setan melupakanmu, jadi yang suka melupakan itu siapa? Setan. Contoh, kita sedang sholat, kemudian ragu rokaat, itu asa 2, asa 3, asa 3, asa 4, asa geus tasyahud awal, asa teu acan. Itu yang melupakannya setan. Jadi setan itu pandai melupakan. Makanya ada sujud sahwi.
Sujud karena lengah, karena lupa. Siapa yang melupakan? Setan. Ulangi Pak. Dan jika setan melupakanmu, ulangi. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Setan itu pintar melupakan dari peringatan Allah. Jadi sahanu sok mohokeun teh setan. Ini ayatnya. Wa imma yunsiyanaka syaiton. Setan itu lari ketika azan hukum. Jadi begini, ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut, terkencing-kencing sejauh Rauha. Dari Madinah ke tempat Rauha itu berpuluh kilometer. Secepat itu setan lari. Ketika azan berhenti, setan secepat itu datang kembali. Dan ketika iqamah dikumandangkan, setan lari terkencing-kencing, terkentut-kentut. Iqamat berhenti, setan masuk lagi, bukan mau ikut sholat, mau menggoda orang yang sholat. Udkur kada wala kada. Ingat yang tadinya tidak diingat. Saya saja sedang kuriak rumah sedikit, ngomean dapur saeutik padahal. Lagi sholat, paku, semen, upah pekerja asup ka jero hate. Aduh pagawe bayareun kurang keneh duitna. Semen jeung paku can kabeuli tuh abus ka jero hate Pak ngilu sholat. Sampai lupa bilangan rokaat. Asa 2, asa 3 itu sholat. Makanya sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar sebelum salam sujud. Allahu Akbar duduk di antara sujud. Allahu Akbar sujud kedua. Allahu Akbar duduk bersimpu lalu salam ke kanan dan ke kiri. Tidak ada bacaan sujud sahwi itu. Eta geuning aya subhana malayanamu walayasu. Itu bukan hadis. Itu mimpinya ahli tasawuf. Ada ahli sufi mimpi, dalam mimpinya diajari kalau kamu lupa dalam sholat, sujud sahwi bacaannya ini. Artinya agama Islam itu belum sempurna. Ada yang lupa disampaikan oleh Rasul, dimimpikan oleh ahli tasawuf. Jadi bukan hadis itu. Subhana ma la yanamu wa la yasu. Subhana maksudnya Allah, man zat yang la yanamu, tidak pernah tidur, wa la yasu dan tidak pernah lupa. Artinya sih bagus. Dalam hadis tidak ada bacaan sujud sahwi itu. Bongkar hadis nggak ada. Tuntunan bacaan sujud sahwi. Ada pendapat sebagian ulama karena sujud sahwi itu sujud, maka bacalah bacaan sujud. Subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Banyak bacaan sujud itu. Itu pendapat sebagian ulama. Kalau menilik hadis nggak ada hadisnya. Apalagi subhana man la yanamu wa la yasu. Itu bukan hadis. Mimpinya seorang ahli sufi. Berarti ada ajaran yang terlupakan disampaikan oleh Rasul. Sampai disampaikannya oleh mimpinya orang ahli tasawuf. Bukan hadis. Jadi kalaupun tidak ada bacaan, yang penting sujudnya 2 kali. Allahu Akbar. Kalau teringatnya sebelum salam. Kalau teringatnya sesudah salam, ya sujud sahwi 2 kali. Etama inget nate geus ngobrol. Terlalu lama ya. Aing geus ngobrol inget. Sujud sahwi saja walaupun sudah ngobrol. Itu targiman lisyayatin. Sebagai penghinaan kepada setan. Nanti setan kecelek. Bahasa hadisnya targiman lisyayatin. Sebagai penghinaan kepada setan. Sujud sahwi 2 kali itu. Tidak ada bacaan ya, tidak baca apapun, tidak masalah. Atau membaca bacaan sujud, seperti bacaan sujud dalam sholat. Jangan baca lagi subhana man la yanamu wa la yasu, bukan hadis. Bukan hadis. Coba riwayat siapa? Bukan hadis itu, Pak. Sudah ya? Surat 6 dan 8. Janganlah kamu duduk setelah ingat
peringatan dari Allah itu, janganlah duduk kamu bersama orang-orang yang zalim. Jadi ada 3 orang yang suka mengolok-olok ayat Allah tuh, orang munafik, orang musyrik, dan orang zalim. Kita rangkai dengan surat 4 An-Nisa ayat 140. Itu hampir sama dengan surat 6 ayat 68. Surat 6 itu Mekah, kalau surat 4 Madaniyah. Di Madinah Allah mengulangi lagi kalau ada orang yang mengolok-olok ayat Allah dan mengingkarinya, sikap orang beriman harus seperti apa? Surat 4 An-Nisa ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus menjadi perhatian kita bersama. Wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta, sama dengan tadi, yahudu fi hadithin ghairi. Kalau tetap saja duduk mendengarkan jadi pendengar yang baik, itu setali 3 uang. Allah nyakompet daunkeun. Innakum idam mithluhum innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Silakan pada IKM artinya. An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran. Ketentuannya apa? Ketentuan terhadap dalam Al-Quran. Ketentuannya apa, Pak? Silakan. Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sudah, jangan duduk. Walk out, pergi saja. Jangan pakai etika-etikaan. Tapi nggak etis ya. Masa kita langsung pergi aja? Nggak sopan tuh. Sopan itu. Walk out saja. Terus. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Ada ayat Quran Allah nyakompet daunkeun. Kalau kamu duduk aja menjadi pendengar yang baik, samalah dengan mereka. Kalau enggak munafik, kafir. Jadi yang suka mengolok-olok Allah itu walaupun ngakunya Islam, iman, 1 orang munafik, 2 orang musyrik, 3 orang dolim, 4 orang kafir, gitu aja sudah. Sesungguhnya Pak, sungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Semuanya. Dalam konteks ayat 140 tadi, yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah dan mengingkarinya itu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kalau kita diam saja jadi pendengar yang baik, setali 3 uang sama dengan mereka kata Allah. Dan Allah akan kumpulkan yang mengolok-oloknya dan orang yang duduk saja mendengarkannya di neraka jahanam. Ini ayatnya ini. Karena ayatnya ada, pasti pelakunya ada. Quran itu kan begitu.
Dan sejak diturunkannya hingga hari kiamat akan ada aktor dan aktris pelakunya. Kalau di DPR itu, kalau fraksi yang satu tidak setuju dengan fraksi yang lain, dia walk out, pergi saja hengkang. Tapi kalau menurut Quran, kalau ayat Allahnya mulai diolok-olok dan sunnah Rasul. Ayat terakhir, sedikit-sedikit kita ngajinya nih, supaya kacangkem. Ayat ini surat 9 ayat 65 jelas sekali. Karena ayatnya ada, pasti ada aktor atau aktris pelakunya. Surat 9 itu Madinah ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Perhatikan ini. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Artinya silakan pada IKM. At-Taubah ayat 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Gitu ngomongnya teh. Ayo mangan guguyonan wungkul, heheureyan ngomongnya teh. Dan bermain-main saja. Dulu kita suka mendengar ada etama menisa gede-gede. Naon cenah? Menisa gede-gede naon? Apa? Surat Al-Fatihah itu dibaca. Eta menisa gede-gede alaihim cenah. Jangan Pak, itu ayat Quran. Eta menisa gede-gede alaihim. Ya Allah. Itu ngaguyon dengan ayat Quran Pak. Menisa gede-gede. Ya Allah. Jangan lagi terdengar walaupun aksinya guyon, hanya main-main saja. Itu ayatnya ada. Terus Pak, katakanlah apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu mengolok-olok? Silakan Pak. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Gak boleh Pak. Walaupun hanya main-main. Tadi ngomongnya innama kunna nakhudu wa nal'am. Ayo mah bobodoran we lah biar orang ketawa. Gak boleh Pak. Ayat Allah ini. Pada itu masa kadenge. Harusnya saya tidak menyepertikan ya. Eta mau menisa gede-gede. Gak boleh Pak. Walaupun maksudnya hanya untuk main-main, gak boleh. Ayat Allah kok dipermainkan. Itu para buzzer itu tugasnya memang begitu. Di samping mengadu domba, tidak akan pernah masuk surga orang yang kerjaannya mengadu domba. Ada hadisnya Pak. Tidak akan pernah masuk surga Pak. Provokator dibayar memang mahal, itu tidak akan pernah masuk surga. Orang yang kerjaannya memprovokasi. Nanti hadisnya kita belum ngaji hadis sekalipun ya, sedikit pun.
Hingga di sini saya skorsing dulu untuk bertanya jawab. Mengolok-olok itu definisinya apa Pak Kinkin? Lihat kamus Purwadarminta saja. Mengolok-olok tuh ngalalece, mengejek, menghina, ngaguguyonkeun atau apa ya? Mengolok-olok, memperolok-olok itu. Yang ngalalece, ngaguguyonkeun, ngageugeuykeun. Tidak boleh kepada Allah ayat-ayatnya dan kepada ajaran Rasul itu diperolok-olokkan. Ada yang mengolok-olok kepada ibu-ibu yang suka ngaji. Harus punya manajemen rumah tangga. Dan ngaji itu ente sampai jemput atuh Bu, aya waktuna. Itu siapa yang ngurus anaknya katanya? Silakan, barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Baik, nuhun Pak Ustadz, alhamdulillah telah mengumumkan ilmunya pada kita semua tentang bahaya memperolok-olok dalam agama. Ada yang perlu ditanyakan? Barangkali, silakan. Pak Ustadz, kalau Iya, Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi beberapa kejadian, misalnya pembakaran Al-Quran. Disediakan begitu. Iya, di Swedia dan di mana tempat ya? Nah, di mana-mana. Kemudian juga kita menemukan sesuatu, misalnya Al-Quran yang sudah rusak. Sudah lusuh. Berantakan. Nah, gitu. Ini yang mana yang masuk ke kategori pelecehan? Tapi kalau misalnya Al-Quran itu mau dibuang kena sampah nanti. Iya. terjadi hal lain. Iya. Sekarang bagaimana kalau kita bakar? Bagaimana cara memusnahkannya? Karena itu Al-Quran yang sudah Lusuh. terberai. Iya. Pertanyaan yang pertama dulu, pembakaran Al-Quran. Ada seorang dosen di Amerika, Quran itu dibanting Pak, ke lantai, lalu diinjak. Ada mahasiswa Muslim. Jangan begitu Pak, itu wahyu Allah. Ini hanya tulisan kata dosen. Ini hanya tulisan saja kok. Sampai diinjak-injak. Si mahasiswa Muslim itu, mahasiswa Muslim tadi, ngambil makalah di meja dosen, makalah dosen tadi, dilempar lalu diinjak-injak. Dibalas. Ngapain kamu? Itu makalah saya. Itu kan hanya tulisan Pak. Dibalas sama ini hanya tulisan saja. Kamu menghina saya, Bapak menghina Allah. Dibalik itu sama saya, bagus ya, maksudnya bagus. Dilempar makalah dosen itu, kemudian diinjak-injak sama mahasiswa. Marah dosennya, kecele akhirnya. Di-kick balik sama mahasiswanya. Itu tentu ada maksud penghinaan kepada wahyu Allah Al-Quran Bapak. Penghinaan itu. Penghinaan, pelecehan, bukan olok-olok lagi itu. Lebih dari itu ya. Yang kedua, ketika Qurannya sudah lecet, saya punya Quran. Jadi begini Pak, sejak saya masuk Islam, saya punya Quran terjemah Departemen Agama. Nanti saya bawa ke sini. Waduh, sudah lusuh, sudah copot-copot itu Pak. Tapi karena saya di situ dibesarkannya, jadi saya senang bawa Quran itu. Pada suatu ketika saya berceramah di IKIP yang jemput anak mahasiswa, yang dengar dosen dan mahasiswa. Saya bawa Quran itu. Teman saya lah, Ustadz, jangan bawa Quran yang lusuh gitu, malu-maluin katanya. Oh, ini Quran yang baru lah. Saya bilang enggak, ilmu saya ada di sini. Nanti saya bawa ke sini ya, bukti fisiknya. Saya masih tetap pelihara itu Pak. Walaupun kata teman saya itu harusnya dibongkar pasang ya, diperbaiki. Tapi sampai dengan saat ini udah copot-copot Bu. Quran Depak itu yang kecil itu. Ada di rumah, nanti bukti fisiknya saya bawa ke sini. Dan yang kedua, tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan sudah lucutan aja sudah. Ada yang minta saya berikan ke orang Sukajadi. Kalau tafsir Al-Furqan, Depaknya tadi ada di rumah. Jadi sebaiknya Bapak, tergantung niat ya. Kalau dibakar dengan maksud bukan penghinaan, sah-sah saja. Maksudnya bukan mau apa ya? Iya, membakar seperti bakar surat cinta gitu ya. Atau bakar apa yang perlu rahasia orang lain supaya tidak tahu. Tergantung niat Bapak.
Kalau bisa Bapak susun lagi, taruh aja. Ada seorang kiainya sudah sepuh banget. Artinya kadang-kadang suka keliru menerangkan. Kata santri-santrinya, walaupun sudah tua, kiai ini tetap harus kita hormati. Seperti Quran yang sudah lusuh. Jadi jangan dihinakan karena dia sudah terganggu, sudah pikun lah Pak. Tapi tadinya nggak begitu kan kiai tadi. Kita tetap harus hormat saja. Itu kepada kiai yang ilmunya dalam. Apalagi kepada Quran yang wahyu Allah ya Pak ya. Jadi tergantung niat Pak. Silakan bawa bakar dalam arti Bapak tadi menghormat kepada Al-Quran. Walaupun hanya mushaf ya. Tapi kalau muloh kan. Atau Bapak susun yang rapi kemudian dijilid lagi atau di bagaimana lah. Disimpan aja baik-baik ya Pak ya. Untuk tidak dibaca lagi karena sudah acak-acakan ya. Nanti saya bawa Quran Depok Pak saya. Udah acak-acakan itu. Dipensiunkan. Diarsipkan tapi ya bagus sekali. Silakan pertanyaan lain. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Pak Ustadz, di sini kan kalimatnya duduk Pak Ustadz ya. Kalau misalnya kita memilih partainya itu sama nggak Pak? Yang suka mengolok-olok? Iya. Ya sama aja. Yang suka mengolok-olok judulnya ya. Kalau tidak mengolok-olok tidak masalah. Ini mah mengolok-olok. Warna ini suka mengolok-olok Quran. Baik ketuanya atau wakil ketuanya siapapun. Kalau istilah di DPR ada walk out. Karena tidak sehaluan. Konsep yang diberikan oleh warna anu tidak bersetujuan dengan warna ini. Yang warna ini mengadakan walk out ya. Itu mah bukan mengolok-olok Quran sebetulnya. Karena sarannya tidak digubris atau apalah. Itu namanya walk out dalam anggota dewan yang terhormat katanya. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup formalnya. Satu lagi. Oh iya baik. Tapi mungkin agak menyimpang ya. Nggak masalah. Nah, ini termasuk mengolok-olok atau bukan? Ini maaf aja, mungkin menyebutkan ya. Saya punya masalah. Di masjid saya itu ada menamakan diri ustaz dan jadi imam. Tapi menurut penilaian saya imamnya itu tidak seperti apa yang ustaz lakukan tadi. Menghadap dulu ke jamaah, perintahkan rapikan barisan, rapatkan barisan. Ini tidak. Memperagakan melakukan Allahu Akbar itu bukan Allahu Akbar dengan satu. Allahu Akbar. Waduh. Satu. Kedua. Sampai gini Pak? Iya betul. Yes. Yes. Ini jago main po kayaknya Pak. Terus? Nah kedua begitu ruku. Allah. Kata Ustaz, jangan kayak nyungsep gitu. Iya, harus datar dengan kepala punggung. Sampai nyimpan telur juga sampai jangan menggini. Benar. Berikutnya bacaannya itu mungkin instan Bu. Kalau dalam bahasa Sunda itu daredakeun seperti orang yang menangis gitu kan. Dareda. Berikutnya yaitu waktu kunut. Dari kunut yang normal gitu kan kita sampai baca apa gitu. Itu panjang sekali. Nah ini apa itu termasuk apa namanya yang tadi itu balasan gitu. Kemudian waktu sujud ya itu ruku itu kan istilahnya 3 ketukan lah gitu ya. Ini lama sekali. Rukunya. Rukunya itu. Kalau sedang sendirian boleh Pak. Kalau sedang sendirian. Ya, ini imam. Berjamaah ya. Kita kan pakai kursi. Iya. Sampai kalau misalnya itu bacaan kunutnya itu saya suka langsung dulu. Sangkur. Oh itu kunut nazilah mungkin Pak. Kalau kunut nazilah agak panjang. Terus? Termasuk apa itu? Jadi begini Pak. Di zaman Rasul ada seorang imam namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Berjamaah panjang bacaan suratnya Pak. Lalu ada makmum memisahkan diri. Mutafarriqah. Lalu makmum yang lain gujrud kan. Eta cenah aya jelema munafik misahkeun diri salatna sorangan karena Mu'ad bin Jabal salatnya bacaan suratnya panjang. Diadukanlah kepada Rasul.
Rasul tidak menerima laporan sepihak kan? Mana orangnya sini? Mana imamnya sini Mu'adz bin Jabal? Benar Mu'adz bin Jabal kamu panjang bacaannya? Benar ya Rasul. Benar kamu meninggalkan jamaah? Benar Rasul. Karena saya punya banyak keperluan. Saya mau nyebar korma dan keperluan lainnya. Ya, yang dimarahi imam yang suratnya panjang. Kamu itu mau membuat bintah di antara manusia. Yang sederhana aja baca suratnya. Orang tuh banyak keperluan. Mu'adz yang dimarahi Rasul. Dan yang disebut munafik, kamu nyebut munafik. Benar ini orang memisahkan diri. Ada yang perlu nanti wah ngucur aja Pak ingusnya. Atau yang punya sakit apa ya Pak ya? Terlalu lama. Kalau saya sujud akhirnya agak lama. Kalau melihat Bapak suka sujudnya lama gitu. Ya tidak begitu lama lah sujudnya. Sujud terakhir ya. Karena ada hadis aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Faksiru doa, fajtahidu fi doa. Sedekat-dekat Allah kepada seorang hamba, yaitu manakala si hamba melamakan sujudnya untuk berdoa. Maka doa yang dibawa dalam sujud sholat itu besar harapan diijabah Allah. Dengan bahasa hati boleh, pakai bahasa sunnah atau bahasa hati, atau dengan bahasa hadis kalau hafal. Diulang-ulang itu. Kita lihat Bapak kalau sholat sunnah qabliyah subuh itu sujudnya lama sekali. Sebetulnya saya kabita gitu. Kalau jadi imam yang sedang-sedang saja tidak terlalu lama. Tapi kalau ada gerakan-gerakan yang dilihat makmum sampai yes gitu ya. Hadisnya belum ketemu Pak saya belum ketemu. Yaitu tidak sebut melecehkan tapi gimana ya? Mukhalifus sunnah. Menyalahi sunnah ya karena Rasul tidak sampai sebegitunya. Kalau ruku sampai gimana ya? Sampai nunduknya padahal harus rata punggung dan kepala ya. Masih fleksibel. Fleksibel ini mah mudun sekali Pak kata-kata Bapak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya silakan ini. Ada di kita tapi mungkin relevan atau tidak. Terus ini yang kalau sesudah sholat tuh zikirnya kencang sekali gitu. Kencang. Nah atau berdoa juga kencang kan? Kata dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah itu suka kelembutan. Apakah itu termasuk melanggar tidak ya? Iya. Maaf ya bacanya bahwa misalnya la ilaha illallah atau ada yang mungkin Iya. aliran Iya. tertentu. Untuk pertanyaan ya, untuk pertanyaan dari Bapak kita lihat surat 7 ayat 55 dan 205. Jawabannya ada pada surat 7 ayat 55 dan 205. Baca aja HP-nya Pak. Artinya 7 Al-A'raf ayat 55 dan 205. Kita tidak sedang zikir kepada zat yang jauh dan zat yang tuli. Tetapi dia dekat dan maha mendengar. Surat 7 55 dulu baru 205 Pak. Bismillah. 205. 7 dulu Bapak yang HP. 55 dulu baru ke 205. Bismillah. Berdoalah kepada Tuhanmu, nah itu betul. Dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu berdoa menyeru 55. 205-nya Pak. Bismillah. Masih surat 7 sama. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Iya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Iya. Wadkur rabbaka tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Allah dengan suara yang lirih, yang lembut, dengan tidak mengeraskan suara. Apalagi kalau kalian pakai mic keluar lagi lebih kenceng lagi ya. Jadi ada etika. Bagaimana Pak sikap kita? Nah terutama juga kalau malam lebaran, terus pada takbiran dari sore Sampai subuh. lagi. Sampai nakol beduk begitu kan? Aduh lagi ya. Kurang bagus. Nah Iya. sikap kita ini bagaimana kalau diperingatkan pasti kita diserbu lah. Betul. Sosialisasinya harus dalam taklim begini.
Jadi tidak menyinggung kan? Jadi ada adab, etika, apalagi pengeras suara. Makmumnya cuma 2 baris juga kurang, tapi suara imamnya sampai keluar-luar. Jumatan juga Pak, mic-nya tidak usah keluar Pak. Jumatan itu cukup suara dalam aja. Seperti di gereja, suara dalam. Kalau ini mah ngadu gelis Pak Ramadan, kultum, masjid ini suaranya keluar. Si penceramah kultumnya, gosok gigi itu batal saum, kata penceramah satu. Di masjid itu kedengaran, nyaut lagi, gosok gigi tidak membatalkan saum kalau odolnya tidak dimakan. Jadi ngadu gelis Bapak. Ngadu gelis ya. Sudah saja Jumatan tuh dan kultum itu suara dalam ya. Jangan sampai keluar sampai seluruh RT mendengar. Biar syiar Islam itu bukan begitu. Syiar Islam itu bukan begitu. Kalau baca talbiyah harus kencang Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan labbaik Allahumma labbaik. Baca talbiyah harus kencang Pak. Dan takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha itu suaranya keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Mana-mana yang kenceng Rasul kita kencengin, mana-mana yang Rasul lirih kita lirihkan gitu saja. Jadi kita hanya itba mengikuti bagaimana Rasul berzikir gitu saja. Kalau talbiyah harus kenceng Pak. Labbaik Allah, labbaik. Masa labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiran semalam suntuk itu nggak ada tuntunan sebetulnya. Waktu kecil kita takbiran semalam suntuk sampai subuh Pak. Anjurannya memperbanyak gitu Ustaz. Memperbanyak zikir. Iya, tapi jangan menyalahi juga aturan main. Tadi aturan main berzikir dan berdoa itu dalam surat 755 dan 725. Camkan aja itu ya. Disosialisasikannya dalam majelis lain. Kalau ujuk-ujuk kita ngomong nanti diserbu orang se-RT kata Bapak. Cukup ya? Sudah sekian. Ibu teh apa tarusan Bu? Saya Ibu. Saya. Mohon Pak Ustaz, Sami-sami. memberitahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita ayat Quran yang tentang memperolok-olok dan adab berdoa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dan memberitahukan kepada teman-teman atau keluarga kita semua. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyuhun ke dia apa ya? Iya,